Halo, selamat siang. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai gold. Jadi kemarin sorry banget kita libur dulu ya, namanya Lebaran ya. Kita libur sebentar biar lebih fresh ya kembali ke market. Oke, sekarang kita lihat ya market itu gimana sih? Ya kemarin kita ada pola KPI handle dan sudah mencapai target. Setelah mencapai target dia langsung turun. Nah, jadi penurunan ini masih wajar gak sih sebenarnya untuk dia naik? Masih wajar, tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali ke daily-nya ya, kita lihat kembali ke daily. Sorry, ini kita ganti ke provider yang lain. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah pola penurunan, dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini ada yang namanya ya pola cup and handle tapi yang lebih gede ya. Nah, ini satu kaki cangkirnya, kemudian pegangannya. Nah, ini ada pola cup handle. Dan kemudian kita lihat di sini dia berhasil break ya di sini ya, berhasil break di sini. Adalah tanda-tanda bahwa dia harusnya turun, lanjut turun. Jadi majornya adalah kita melihat bahwa dia akan turun, tetapi kalau kita secara minor kita lihatnya dia akan naik. Kalau kita lihat ini di sini, ini ada pola evening star di sini, kemudian di sini juga kemungkinan besar akan ada pola evening star juga. Nah, kalau kita lihat ya, neckline ada di sini. Ya, ini neckline-nya kita gambarkan lebih bagus lagi. Nah, ini ganti warna. Ya, kita suka warna yang bagus ya. Yang kuning deh, bagus. Nah, neckline-nya di area ini gitu. Ya, kita buat lebih tipis ya, 88 sampai 95. Ya, cukup gede ya range-nya ya. Nah, kita lihat pergerakan dari gold tidak lebih tinggi ya, tetapi ada kemungkinan dia gold naik juga gitu kan. Nah, kalau kita lihat target dari pola KE handle ini kemana gitu kan. Nah, polanya adalah dengan penurunan seperti ini, sebesar ini dan sebesar ini ya. Nah, jadi ada dua area yang perlu kita perhatikan di sini dan di sini ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi apakah dia mungkin untuk turun? Mungkin sekali, tapi dengan target terjauh ada di 1725. Nah, kalau kita lihat kembali, kita lihat turunnya di sini. Nah, kita lihat di sini, ini pergerakan yang nggak wajar ya, nggak wajar. Nah, teman-teman perhatikan ini turun ya, ini lebih ke bawah ya, swing low-nya lebih turun, swing high-nya juga lebih turun. Nah, kalau ini sama-sama turun berarti benar apa yang kita pikirkan, bahwa dia akan bearish. Nah, kalau kita lihat di sini saat ini berkumpul di area ini ya, kita kembali ke chart yang kita punya. Nah, ya di sini false break naik lagi. Nah, false break naik lagi, tapi dia masih berhenti di sini ya, masih berhenti dalam range downtrendnya. Jadi kalau masih berhenti dalam range downtrendnya, kalau kita lihat ini bisa dianggap sebagai kelanjutan penurunan ya. Dia belum membuat swing high yang lebih tinggi, kemungkinan besar dia bisa lanjut. Jadi kita lebih menyarankan untuk sell stop ya, sell stop atau sell limit kemungkinan di arah sini EMA 200. Nah, EMA 200 pas sekali mirip hampir sama dengan ini, hampir sama dengan neckline dari yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, makanya kita sarankan sell stop ya, sell stop. Kalau mau buy boleh juga buy dengan SL di bawah ini. Kalau buy boleh dengan target di sini, SL di bawah ini, tapi itu rasionya kurang bagus ya. Jadi kita lebih cenderung bahwa dia akan turun jika dia berhasil close di berapa gitu kan. Nah, kalau kita konsepnya adalah kita akan beli, kita akan jual, sell jika berhasil close di bawah 1869. Ini adalah paling aman ya. Sorry, bukan 69, 70 ya. Ini adalah yang paling aman ya. Kalau amannya
Tetapi kalau teman-teman mau buy juga boleh, tapi SL di bawah ini gitu ya, dengan target sampai ke 886. Nah ini range-nya ya mirip-mirip ya, jadi 1/1 ya, kita lihat kebutuhan kita kemana gitu, tapi agak susah. Mendingan kita cari yang bagus ya, range-nya bagus, kayak idealnya teman-teman bisa beli di 1872 ya, 1872, SL di 1865, TP di 1885 atau 87. Nah itu lebih bagus untuk rasionya. Nah kalau kita lihat sekarang ya, kemungkinan dia naik nih, ya naik dulu ya, kita asumsikan dia akan turun jika berhasil close saja. Saat ini kemungkinan besar dia naik dulu, melihat pergerakan yang ini ya, ada long wick, kemudian ada bullish engulfing tepat di support, jadi kemungkinan besar dia akan mantul dulu naik ya, naik dulu sesuai dengan ini, naik dulu ya, tapi saya merasa bahwa dia nggak cukup kuat ya, mungkin nggak akan meretest kembali ke 1889 ya, kemungkinan yang seperti ini gitu. Nah ya, setelah itu dia lanjut turun seharusnya ya, tapi ada kemungkinan dia seperti ini, kemudian dia begini. Jadi ini untuk gold. Untuk yang lainnya kita lihat euro ya, libur 2 hari, jadi kita nggak lihat. Nah ini prediksi kita yang kemarin naik kemudian turun gitu kan. Nah berhasil masuk. Nah kemudian saat ini kita lihat ini ada pergerakan ya, kalau kita lihat ini mirip ya, ini seperti ada satu pola sendiri dia, ada satu pola sendiri ya. Kita belum bisa melakukan analisis terlebih yang lanjutan karena ini belum selesai swing high dan swing low-nya ya. Nah kalau kita lihat ini ya, memang ini swing high, tapi ini seperti ada double top ya, double top di sini, double top mini. Oke, ini double top mini juga, ini ada namanya handle inverted kayak handle mini juga. Nah emang sepatasnya dia turun. Nah tapi kalau kita lihat di sini dia mantul kembali, kita lebih menyarankan untuk sell stop di sini, sell stop. Dengan isunya perang ya, kemungkinan besar dia akan lanjut turun seperti ini. Itu yang kita lihat ya. Jadi kalau saya mau sell, saya akan sell di mana? Saya akan sell di area ini 1,055 sell ya, sell di sini sampai ke sini, dan jika berhasil close di bawah 1,052 maka saya akan lanjut sell gitu. Nah ini kita dengan target sampai 1,046. Kemudian untuk euro seperti itu. Kemudian untuk GBP, kita lihat GBP bagaimana. Nah jika close di bawah 1,245 maka dia akan turun. Nah ini akan melanjutkan penurunan. Kalau kita lihat di sini dia membentuk pola kecil ya, pola kecil nih. Nah ini belum selesai ya, tapi kalau misalkan benar seperti ini maka dia sedang membentuk bearish pennant ya. Maka kalau benar seperti ini maka dia sedang membentuk bearish pennant, dan bearish pennant akan melanjutkan penurunan sehingga kita bisa melakukan sell jika close di bawah ini. Jika close di bawah 1,23 maka dia 232 maka dia akan berpotensi lanjut turun hingga 1,22 gitu. Nah ini prediksi untuk GBP masih turun ya, karena di tengahnya perang ini ya, kemungkinan perang dunia ketiga ya katanya ya hopefully Indonesia nggak ikutan. Kemudian kita ke AUD ya, Australia. Jadi Australia ya pergerakannya ikut gold ya. Nah ini naik kemudian turun. Oke, terlalu jauh ya dia naik turunnya. Oke. Nah kemudian di sini kita ada dua skenario memang, satu naik dan turun, kemudian satu turun dan naik. Nah tetapi dia ikut skenario yang pertama ini yang kita hapus. Nah kenapa saya bilang bisa naik? Karena di sini ada yang namanya ascending triangle. Nah kemarin, ini kita udah selesai polanya. Kemudian di sini ada yang namanya falling broadening wedge ya, falling broadening wedge.
targetnya sama, targetnya itu kita nggak bisa lihat seperti itu ya, susah untuk melihat seperti itu. Jadi targetnya kemungkinan sebesar ini, sepanjang ini, kalau sudah lewat, nah kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Dan berhasil, masih sampai, kemudian itu turun ya, meretest kembali yang namanya pola dan support di sini. Jadi untuk AUD sekarang kemungkinan besar adalah dia akan turun dulu ya, turun dulu. Jika di sini ada itu ada average-nya, kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini kan berhasil turun ya, berhasil melewati dua support di sini, satu. Nah, setelah berhasil melewati dua support, kemudian ini ada pergerakan, kita lihat ada pergerakan seperti ini. Nah, belum jadi ya, atau seperti ini. Nah, kalau benar seperti ini, maka ini akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan, sehingga kita melihatnya bahwa dia akan lanjut sampai ke sini, maksimal banget sampai ke sini, kemudian dia mantul. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan menunggu buy di 0,7, pas 0,7 ya, atau sekitar 100 pips lagi dari sekarang. Itu yang akan kita lakukan ya, 0,7 itu jarang terjadi. Yang ada satu angka selain 0 itu, waduh, biasanya cukup kuat biasanya ya. Oke. Nah, di sini kalau nggak ada pertanyaan, oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Selama istirahat, kita bertemu lagi hari Senin berikutnya. Thank you for watching.